Bapak Arif. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan mengenai materinya? Cukup, Ibu Rina. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya bisa lanjut ke materi berikutnya ya, yang akan disampaikan oleh Pak Hairul. Bagaimana Pak Hairul? Baik, terima kasih Bu Rina. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, silakan mangga Bapak Ibu gerakan badannya dulu, biar tidak ngantuk ataupun merasa, aduh dari tadi duduk terus itu. Boleh ya Bapak Ibu ambil air minum dulu, bisa mengambil cemilan juga, tadi sudah makan siang, kemudian tiba atau ada yang belum makan siang, itu juga mangga, boleh sambil makan siang juga mangga. Dan pastinya Bapak Ibu bisa melakukan peregangan dulu agar Bapak Ibu bisa lebih fresh kembali, karena pada dasarnya ketika otak kita kurang oksigen atau kurang minum air, itu wajar ya, karena sepertinya air minum itu mengandung oksigen, kemudian juga kalau kita peregangan itu otomatis melakukan keseimbangan lagi. Jadi itu hal yang wajar ketika tubuh kita merasa penat atau ngantuk, itu hal yang wajar. Silakan Bapak Ibu gunakan waktunya untuk merefresh kembali gitu ya, agar Bapak Ibu siap. Sebetulnya ini adalah bentuk sharing kami, karena pada dasarnya Bapak Ibu, saya yakin sudah mendapat banyak materi terkait program guru penggerak atau sekolah penggerak yang Bapak Ibu sering lihat di MGMP atau di sekolah Bapak Ibu, itu sudah sering banget Bapak Ibu lihat. Dan karena itu ini hanya sebuah pengantar ya, barangkali Bapak Ibu bisa mencari sumber referensi dari tempat lain, itu sangat diharuskan sekali dan sangat bagus menurut kami, karena kita tidak bisa menjadikan, tidak bisa mematok bahwa apa yang kami sampaikan itu betul ataupun 100% betul, karena pada dasarnya apa yang kita tangkap, apa yang kita sampaikan itu adalah persepsi yang kami pahami juga. Ketika kita membaca satu materi, kadang-kadang materi itu bisa membentuk persepsi yang berbeda-beda antara kepala saya dan kepala Bapak Ibu. Tergantung kacamata yang digunakan, apakah kacamata itu sudah menjangkau banyak secara luas atau tidak, dan tergantung sudut pandang yang kita gunakan. Jadi mari kita coba ya. Untuk yang kedua ini materinya terkait tentang kurikulum dan juga assessment. Dan sebetulnya sebelum itu saya ingin promosi tentang program guru penggerak yang kali ini masih open recruitment. Bapak Ibu bisa mendaftar sampai tanggal 15 April kalau nggak salah ya, Madam Tatat ya. Iya, kami promosi kenapa? Karena semakin banyak guru penggerak di Kabupaten Bogor, itu sebetulnya salah satu penilaian rapot sekolah. Nanti di Maret itu launching, atau pemerintah akan launching dalam waktu dekat, akan ada rapot sekolah. Yang punya rapot tidak hanya siswa, tetapi sekolah juga punya. Salah satu komponennya itu harus punya guru penggerak, kemudian juga kepala sekolah penggerak, atau juga pelatih ahli, atau instruktur. Itu akan membuat peringkat kualitas sekolah Bapak Ibu akan menaik ya, atau meningkat gitu istilahnya, dan itu akan menjadi cerminan ataupun penilaian pemerintah gitu istilahnya. Dan itu akan dikomandoi secara terpusat di satu link ataupun satu website terkait rapot sekolah tadi. Oke, langsung share screen saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, di situ akan jika Bapak Ibu membuka Google itu nanti Bapak Ibu bisa mencari sekolah ataupun guru penggerak, program guru penggerak, akan ada program dari angkatan 1 sampai angkatan yang sekarang. Kalau saya sendiri tadi sudah buka-buka juga, dan biasanya nah ini ya, sudah bisa di-download. Nah, ini programnya yang masih terbuka. Tapi memang untuk bisa ikut program ini, Bapak Ibu diharapkan sudah punya nomor UKG ataupun akun belajar Guruku ID kalau nggak salah ya, yang nanti bisa terlink ataupun terkombinasi dengan akun belajar ID. Kalau punya NUPTK itu jelas kesempatannya lebih besar. Kita lihat di sini tanggalnya 14 Maret sampai 15 April. Mohon maaf ya, suaranya banyak distraksi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa cari informasinya lebih banyak, dan sudah sering di-share di MGMP. Sepertinya saya harus pindah kali ya. Baik, kita lihat yang pertama ini, sebelum biasanya padat ya, tadi sudah oleh Mr. Arif 3 kali, oleh Pak Arif 3 kali, tapi memang ada yang duanya tidak ada plusnya, dan kemudian ada video, dan itu adalah yang pertama kali ketika kita mulai sebuah program ini adalah dari mindset ataupun pola pikir ataupun reminder terkait filosofinya terlebih dahulu. Karena dengan mereminder itu atau membuka kembali filosofi, ternyata
apakah apa yang kita jalani sebagai pendidik itu udah meluruskan kembali niat terkait sebagai seorang pendidik yang sejati, atau kita selama ini lupa bahwa kita selama ini selalu fokusnya pada rutinitas yang sudah membuat kita lupa tentang filosofi yang tadi. Ya, sebetulnya itu merefresh kembali tentang niat kita sebagai pendidik ya, kurang lebih berkaitan dengan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah paham dan sudah lebih dari 10 tahun, ada yang sudah lebih dari 10 tahun, itu pengalaman yang sangat berharga sebagai seorang pendidik dan sudah mengalami banyak tantangan juga itu istilahnya. Baik, kita mulai di sini akan ada, sebelum mulai ke materi yang nanti akan di-share oleh Bu Rina nanti di akhir sesi Zoom ini. Nanti ada sesi foto bersama juga sebagai bentuk dokumentasi keaktifan Bapak Ibu mengikuti program webinar kali ini yang digagas oleh MBMP Bahasa Asing Kabupaten Bogor. Tentunya kita harus support ya, karena itu sebagai bentuk komunitas juga, komunitas yang aktif akan ada bukti-bukti yang nanti bisa sebagai kekuatan juga nanti yang jika dimintai pertanggungjawaban atau semacam itu. Nah, di sini ada yang namanya aplikasi Image, bisa juga Amaze gitu, berkaitan dengan amazing. Nah, di sini Bapak Ibu, berbedanya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk yang 3 dimensi, presentasi 3 dimensi ini mirip-mirip seperti ada videonya. Suaranya tidak terdengar, Pak Khairul. Suara saya tidak terdengar, Bu, masih? Ya, Bu Rina, apakah suara saya masih tidak terdengar atau sudah masuk? Baik. Pak Khairul, maaf, suaranya terputus-putus. Oke, kalau sekarang bagaimana, Bu, suara saya? Ya, baik, kita mulai saja. Sudah, Pak, sudah. Di sini ada gambar. Nah, berkaitan dengan filosofi tadi, berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi atau menganggap seorang murid atau seorang peserta didik itu ya. Istilahnya, guru bukan dewa yang maha tahu atau Tuhan yang maha tahu atau juga manusia suci yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi kita juga harus melihat bahwa murid bukanlah kerbau yang tidak tahu, ataupun misalnya gelas-gelas kosong yang tidak ada isinya, melainkan mereka sudah ada isinya. Suara saya terputus-putus, baik, saya dekatkan lagi ya. Ya, baik, mohon maaf jika suara saya masih terputus-putus, kita mulai lagi. Tapi yang pasti semoga materinya sampai ya. Nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan kurang maksimal karena faktor suara atau teknis, mohon maaf. Tapi pada dasarnya saya ingin Bapak Ibu berusaha untuk mencari pengetahuan ini lebih dalam dari berbagai sumber juga, tidak masalah. Nanti sumbernya juga materi yang saya sampaikan juga akan di-share juga. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan bagaimana cara kita memandang peserta didik. Dan peserta didik pada dasarnya mereka sudah ada isinya. Seperti halnya kita sebagai pendidik, kita adalah tidak murni original kita sendiri. Kita adalah hasil dari berbagai doktrin yang kita dapatkan dari sejak kita lahir, dari sejak kita kecil, baik dari orang tua, dari didikan agama, guru-guru kita misalnya, dari buku yang kita baca, dari film yang kita tonton, itu semua membentuk diri kita saat ini. Jadi tidak ada yang benar-benar original. Itu yang berlaku juga pada peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini satu pribadi punya peran yang banyak sebagai pendidik, sebagai ayah atau ibu, sebagai anak, sebagai kakak atau adik. Dalam satu pribadi kita berusaha menjalankan peran itu sebaik mungkin. Dan saat ini sebagai pendidik Bapak Ibu mau belajar, dan itu salah satu poin penting yang sangat kami apresiasi. Saya apresiasi sebagai pemateri hari ini karena biasanya saya juga selalu sebagai seorang peserta, dan kali ini saya diberi kesempatan, dan itu terima kasih karena sudah diberi kesempatan. Istilahnya bisa jadi Bapak Ibu yang nantinya akan memberikan materi ini ke teman-teman rekan-rekan yang lainnya. Kita mulai lagi, berikutnya ada, ini adalah tambahan additional ya, ini berkaitan dengan bahwa satu manusia itu, satu individu terdiri dari mind, body, and soul. Jadi kita berusaha seorang pendidik agar ketika masuk ke kelas, berusaha untuk membuat peserta didik itu tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara pikiran dan juga hati ada di tempat itu, mendengarkan kita. Dan bagaimana caranya kita bisa bermain-main dengan suara, kemudian juga kata-kata kita, kata-kata yang powerful ataupun impactful, itu akan mengarah bagaimana untuk menggerakkan hati mereka, membuat hati mereka tergerak. Itu bagaimana? Itu adalah salah satu tanggung jawab agar mereka istilahnya setelah mereka hati tergerak, itu akan muncul inisiatif yang muncul dari dirinya,
lalu bergerak dalam bentuk tindakan yang mereka lakukan tanpa terpaksa, tanpa merasa dipaksa oleh gurunya atau siapapun, lalu dari bergerak itu muncul keinginan untuk menggerakkan orang-orang di sekitarnya atau orang lain. Dan proses dari tergerak, kemudian bergerak, lalu menggerakkan, itu yang digagas oleh pemerintah dengan program guru penggeraknya. Kalau dulu pemerintah merasa setelah melakukan perubahan-perubahan kurikulum, kemudian juga yang sifatnya dari atas ke bawah, ibaratnya kayak piramida, yang puncaknya itu di atas, mereka memberi instruksi dari atas ke bawah, jreng. Ternyata hasilnya tidak ada peningkatan yang signifikan. Lalu pemerintah saat ini berusaha untuk membalikan keadaan dengan menginverse atau reverse dari segitiga yang puncaknya di atas menjadi segitiga yang puncaknya di bawah. Benang merahnya adalah guru adalah tonggak utama. Jadi untuk melakukan perubahan mulai dari paling bawah itu guru, dengan adanya program ini diharapkan guru itu membuka kembali open minded dengan apa yang terjadi di sekitarnya, berusaha untuk lebih ke student oriented gitu, tidak hanya fokus pada teaching tetapi juga melihat dari berbagai sisi, jangkauannya menjadi lebih luas, dan pemerintah berharap bahwa kualitas pendidikan kita jangan sampai tertinggal 100 tahun lebih jauh dari Singapura. Tidak mau kualitas pendidikan negara kita tertinggal 200 tahun dengan Korea. Tidak mau tertinggal 250 tahun dengan Finlandia. Dan bagaimana caranya? Tentu saja harus ada yang berani mendobrak. Karena seperti hukum energi, kekekalan energi dalam fisika itu kan, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dan mereka hanya berubah bentuk, wujud, sifat, dan artinya harus ada orang yang berani melakukan destroy and build. Destroy and build, proses terus-menerus ini seperti simbol Ouroboros, di mana ular yang menggigit ekornya sendiri, mau nggak mau perubahan itu harus dilakukan. Ada orang-orang yang berani mendobrak dan menciptakan hal yang baru. Ada yang dihancurkan, kemudian menciptakan hal yang baru, dan terus siklusnya seperti itu, siklus perubahannya. Tapi memang tidak 100% dirubah ya. Mana yang baik tentu saja tidak mungkin dihancurkan. Dan ini konteksnya berkaitan dengan kosmologi dan itu akan saling berkaitan. Keseimbangan itu pastinya ada ya, karena untuk bisa menciptakan bangunan baru, otomatis ada sesuatu yang dihancurkan, dan otomatis ini berkaitan dengan sistem juga. Sayangnya, sesempurna apapun sistem yang dibuat pemerintah, tidak ada sistem yang sempurna. Apakah program ini sempurna? Saya rasa tidak. Ibaratnya organik, seperti bahasa itu sendiri juga organik. Bahasa ada yang punah, ada yang kemudian muncul bahasa baru, kata-kata baru, bahasa lokal banyak juga yang punah, sifatnya organik. Begitu juga dengan program ini, kurikulum ini juga sifatnya masih benih, kemudian tumbuh menjadi dari biji, kemudian menjadi benih, lalu tumbuh lagi menjadi pohon, lalu berbuah, berbunga, dan terusnya. Siapa yang melakukan itu? Kita semua tentunya. Jadi pemerintah mengajak semua dirangkul, tidak hanya berdiri sendirian, bergerak sendirian. Kami sebagai guru penggerak, saya rasa itu hanyalah sebatas titel ya. Tapi sebetulnya semua guru di Indonesia adalah guru penggerak, saya rasa. Hanya saja apakah Bapak Ibu mau ikut apply tadi program guru penggeraknya secara resmi untuk mendapatkan titel. Pada dasarnya Bapak Ibu sudah melakukan pergerakan di dalam ruang-ruang kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar. Dan itu konsep yang saya rasa tidak perlu melihat, oh dia guru penggerak nih, tapi saya bukan, jadi saya nggak mau ikut komunitas-komunitas mereka. Bukan seperti itu, tapi kita berusaha merangkul semua, karena perubahan itu dilakukan oleh bersama, tadi dari bawah ke atas, dan bahkan siswa pun diajak dengan program anti perundungannya dalam program Roots di sekolah penggerak itu, siswa juga diajak menjadi agen-agen anti perundungan dan bekerja sama dengan UNICEF. Itu digagas dan difasilitasi oleh pemerintah. Bedanya kalau sekolah Bapak Ibu ikut program sekolah penggerak, akan ada dana bos kinerja yang mana penggunaannya itu tidak bisa sembarangan digunakan untuk yang lain-lain. Pasti digunakan untuk proyek-proyek sesuai dengan sekolah penggerak. Ini juga berkaitan dengan keseimbangan ya. Mind, body, and spirit itu tadi harus coba dijadikan patokan saat kita mengajar, berusaha membangun. Mereka tidak hanya mendengar dengan telinganya atau hearing saja, tapi listening, memperhatikan, fokus, dan ada di situ, menikmati momen saat ini. Mindfulness-nya itu yang dibangun, dan saat ini juga itu tidak mudah. Tentu saja kita harus belajar dan dari pengalaman-pengalaman saat mengajar tiap hari. Guru itu kan mengapa jadi kayaknya lebih pintar dibanding muridnya, karena dia tiap hari mengajarkan materi yang sama berkali-kali. Dosen kita apakah pintar? Ya iya, karena dia mengulangi materi yang berkali-kali sama gitu. Dan targetnya ke arah bagaimana menciptakan peserta didik yang yakin, yang bisa menjadi seorang pembelajar seumur hidup.
mereka tidak berhenti belajar saat udah lulus SMA, lulus kuliah, mereka udah nggak lagi baca buku, sudah nggak lagi explore dengan dirinya ke passionnya di mana, minatnya di mana, itu mereka nggak ada explore. Nah, bagaimana seorang pendidik bisa mengajarkan bahwa belajar itu hal yang menyenangkan dan memang penting. Sampai mereka lulus pun mereka bisa tetap belajar dengan dirinya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar sumber hidup tadi gitu, tanpa merasa terpaksa, tanpa dibebani oleh PR-PR, mereka belajar karena ya memang itu penting gitu untuk diri mereka, masa depan mereka, mengatasi masalah yang mereka hadapi. Dan di masa depan, masalah yang mereka hadapi generasi berikutnya belum bisa terbayangkan oleh generasi saat ini sebagai pendidik. Bisa saja mereka berhadapan dengan masalah-masalah dengan artificial intelligence, metaverse, kemudian juga big data, ada lagi 3D printing. Itu masalah-masalah yang bagi kita generasi saat ini apa itu ya, apa itu masih sekedar permukaan, tapi buat peserta didik kita di masa depan itu akan menjadi bagian dari realita yang mereka jalani sehari-hari. Dan kita harus siap, dan kita harus tidak boleh gagap, kita jangan sampai diem saja ataupun merasa puas dengan comfort zone yang kita punya, seolah-olah kita terus membiarkan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal 200-100 tahun dengan negara-negara lain gitu, dan kita merasa ya aku sudah, saya rasa ya begini memang sudah dari dulu, tapi kita berusaha ya, dan kita merasa tersinggung ketika kita udah berusaha di kelas-kelas memaksimalkan cara kita mengajar, metode bervariasi, tapi kenapa kualitas PISA kita masih tetap segitu-gitu aja. Pemerintah tidak ada lagi UN itu sudah mengarah pada PISA. Kita hanya fokus pada literasi dan numerasi. Dan kita sebagai pendidik bahasa asing dihadapkan pada tantangan untuk mereka melek secara literasi, pesan-pesan tersirat tidak hanya tersurat di dalam teks-teks tersebut, mereka juga harus mengerti grammar-grammar, dan kita kadang-kadang terjebak pada gramatika, dan kita seperti takut untuk mengenalkan produk bahasa asing itu sendiri. Coba beri tantangan pada mereka untuk langsung kenalin dengan saat baca disuruh, pertemuan pertama tiba-tiba mereka disuruh baca satu paragraf teks bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, setelah kita ngajarin alfabetnya, dan itu akan terlihat one by one, mereka akan kelihatan, oh ternyata rahang mereka, pronunciation mereka masih A, I, U, E, O-nya saja itu masih kelihatan ya, dan itu menarik sebetulnya untuk diteliti. Saya sebagai guru bahasa Jerman juga kadang-kadang setelah mempelajari alfabet dan memberikan sedikit karakter alfabet yang berbeda, itu saya kasih tantangan mereka untuk bikin podcast, rekam, dan baca satu paragraf bahasa Jermannya langsung. Mereka harus dikenalkan langsung dengan produk-produk bahasa asing yang kita ampuh sendiri. Novelnya, majalahnya, media online apapun, filmnya, musiknya, serahkan semuanya ke mereka. Dan apalagi Jepang ya, Korea, Jepang yang sekarang popularitasnya sangat naik, termasuk juga Mandarin sekarang karena bisnisnya, pokoknya beri tantangan, karena tantangannya akan lebih besar lagi. Bahkan sekarang ada Google Translate itu menggantikan kamus. Sudah nggak zamannya lagi saya suruh anak-anak untuk beli kamus, karena Google Translate itu sekarang makin canggih. Kalau dulu banyak kata-kata yang salah ataupun pemilihannya, terjemahannya jadi kaku. Kalau sekarang mereka melakukan perbaikan-perbaikan dan menjadikan Google Translate itu alat penerjemahan yang makin sempurna, makin presisi penerjemahannya. Bahkan menurut saya Google Translate itu cara untuk membuatnya presisi adalah dari bahasa asing ke Inggris dulu, dari Inggris ke bahasa tujuan. Itu akan jauh lebih presisi. Jadi standar untuknya itu bahasa Inggris sebagai untuk membuatnya menjadi presisi gitu saya. Itu menarik pokoknya, dan Bapak Ibu saya yakin punya cara tersendiri ya untuk bisa memberi tantangan yang menarik terkait bahasa asing ini, karena awal-awal mereka berpikir itu sulit, tapi bagaimana caranya agar mereka berpikir itu bukan tantangannya tidak sulit, tapi hal yang wajar untuk dia lakukan. Kalau mereka merasa pusing itu wajar, karena itu perkenalan pertama, belum familiar saja. Ketika kita bertemu hal yang kurang familiar, efeknya adalah pusing, dan itu wajar. Siapapun akan mengalami ini, siapapun orangnya. Dan mereka juga diharapkan untuk bisa manajemen stres ataupun manajemen stres, karena tiap orang sebetulnya punya level stresnya sendiri-sendiri. Bagaimana mengelola stres itu adalah cara tiap orang mengatasi level stresnya, karena tiap orang punya background masalah yang berbeda, latar belakang doktrin-doktrin yang mereka hadapi berbeda. Begitu juga saat mereka lulus sekolah, mereka akan kembali dengan rutinitas yang mereka punyai gitu, sebagai akarnya siapa, orang tua asal keluarganya seperti apa, itu akan berbaur dan bersinggungan terus ya antara saya sebagai sekarang pemateri dan Bapak Ibu saat ini sebagai peserta. Pada dasarnya kita punya gelombang elektromagnetik yang sama. Gelombang itu akan memberikan vibrasi yang akan bergaung ke Bapak Ibu saat ini.
Jika saat ini kondisi saya kurang positif, misalnya itu akan terasa juga. Misalnya saya sekarang terkesan nervous, itu juga akan terlihat, vibrasi itu akan keluar. Dan saya berharap vibrasi kali ini memberikan vibrasi positif buat Bapak Ibu siang hari ini. Dan nanti kita kalau ada waktu bisa share juga, karena sebetulnya materi terkait sekolah penggerak, guru penggerak itu adalah dua program yang berbeda, tetapi di dalam pelaksanaannya itu seperti satu. Dan materinya akan lebih banyak dan berlimpah. Oke, sekarang di sini ada simbol, dan ini sangat menarik ya, karena awalnya Sleeping Human become awakened avatar. Dan ini kita sebagai manusia itu bukan makhluk fisik, tapi makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan dalam wujud fisik. Bukan makhluk fisik yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Jadi kalau dengan konsep ini akan ada sedikit perbedaan nantinya. Dari dulu memang bumi ini bukan tempat kita, tapi hanya tempat pengasingan, dan bagaimana kita mengajarkan tentang kebahagiaan sejati tidak hanya terpenuhi oleh hal-hal materi gitu. Kadang-kadang orang mengejar hal-hal yang materi, tetapi setelah materi itu dipunyai, dimiliki, kebahagiaan yang mereka awalnya imajinasikan itu tidak ada. Padahal untuk menjadi bahagia tidak harus menunggu kaya dulu misalnya, atau punya mobil dulu, punya rumah dulu, tapi bahagia bisa dilakukan saat ini juga tanpa harus menunggu itu. Dan nanti setelah itu pun diarahkan pada hal-hal yang kaitan dengan spiritual, yang arahnya kepada hal-hal yang metafisika gitu istilahnya. Karena apa yang kita ajarkan di sekolah itu berkaitan dengan hal-hal materi duniawi, tapi kita kadang lupa untuk mengajarkan hal-hal yang lebih esensial, yang spiritual dan semacam itu, yang mengarahkan pada kesadaran tentang kebahagiaan itu untuk menjadikan jiwa kita bersih dan semacamnya. Karena Tuhan tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jabatan. Tuhan hanya bisa dibeli dengan hati yang bersih. Kurang lebih kaitannya dengan itu, dan itu menarik. Ya, istilahnya surga atau apa tuh bukan yang kita tuju ya. Tuhan tidak perlu ibadah kita, Tuhan tidak perlu amalan kita. Justru yang Tuhan itu sebetulnya tidak ingin disembah gitu. Justru makhluk jatuh yang ingin disembah. Dan kaitannya ke arah sana juga itu menarik. Dan ini avatar, setiap orang punya kesempatan untuk membuka auranya, dan ibaratnya aura orang itu mempengaruhi juga orang sekitarnya tadi, yang vibrasi. Saya dan Bapak Ibu sebelum saling terkoneksi, kita semuanya sejatinya satu, saling terkoneksi, pikiran kita, gelombang elektromagnetik kita itu akan terkait. Dan istilahnya menara doa tiap satu orang dan orang lain itu akan mempengaruhi bumi ini tetap lestari atau tidak sampai beratus-ratus tahun ke depan, sampai beribu tahun ke depan, atau menyisakan menara doa yang akhirnya membuat dunia ini akan menjadi destroy ataupun doomsday dan semacamnya. Karena perubahan itu pasti, build and destroy itu selalu terjadi. Kita nggak pernah tahu bahwa bulan yang kita lihat, cahaya bulan yang saat ini kita lihat malam ini, itu cahayanya adalah cahaya masa lalu si bulan tersebut atau bintang tersebut. Jadi yang kita lihat cahaya saat ini itu adalah cahaya masa lalu dari bintang tersebut. Jadi cahayanya itu baru nyampe saat ini, tapi bagi si bintang itu bisa jadi sudah hilang, sudah hancur, sudah tertelan oleh black hole, kemudian menjadi bintang foton dan sebagainya. Dan kita diarahkan bahwa peserta didik itu menyukai belajar tidak hanya terbatas pada pelajaran IPS atau IPA, dan itu akan diarahkan di SMA, biasanya di kelas 10 sudah tidak ada lagi IPA IPS atau bahasa, melainkan mereka belajar semuanya, lalu mereka berpikir kira-kira pelajaran mana yang mereka sesuai passionnya atau minatnya, lalu di kelas 11-12 baru mereka memilih pelajaran-pelajaran yang ibaratnya kayak kita kuliah. Karena sekarang kuliah itu udah banyak jurusan-jurusan lintas disiplin ilmu. Manajemen digabung dengan teknik, manajemen digabung dengan farmasi, kemudian bahasa digabung dengan komputer, ada yang namanya neurolinguistik, psikolinguistik, ada lagi sosiolinguistik. Bapak Ibu pasti mengenal itu semua saat kuliah, dan itu sudah zamannya ya. Barangkali di Indonesia jurusan-jurusan terkesan baru, tapi di luar negeri itu udah 20 tahun yang lalu sudah ada, dan itu yang saya bilang kita pendidikannya sudah tertinggal berapa ratus tahun gitu dengan negara-negara maju lain, dan kita berusaha untuk mengejar itu semua di 2030, 2045 dengan adanya program ini. Mari kita dukung bersama, karena itu ibaratnya masih benih yang kemudian tumbuh, dan kita semualah yang penggerak menjadikannya pohon yang besar, pohon yang rindang yang bisa memanfaatkan. Lana, mohon maaf suaranya terputus-putus. Iya. Mohon maaf ya. Kalau sekarang masih putus-putus ya, atau memang dari suara saya, yang karakter suara saya yang putus-putus? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah terdengar bagus.
Oke, ini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Image, barangkali biar ada variasi ya, karena kalau di program sekolah penggerak itu mirip-mirip juga ada pembelajaran diferensiasi. Yang perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu harus yakin bahwa cara Bapak Ibu bisa memberikan efek yang bagus untuk anak-anak. Jadi kita nggak bisa tiap pertemuan memberikan kuisis, minggu depan kuisis lagi, tidak ya. Tapi selama Bapak Ibu membuatnya variasi, kemudian juga membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, itu sebetulnya sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang diperlukan di sana adalah kita hanya perlu peduli saat kita observasi di kelas, itu sudah otomatis salah satu bentuk cara Bapak Ibu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. Karena memang di bagian program ini biasanya kita tidak lagi di pedagogi, lebih ke arah andragogi. Di mana andragogi kita sebagai pendidik itu sebagai fasilitator saja. Kita memberikan bantuan-bantuan yang memang diperlukan oleh peserta didik. Sementara di pedagogi itu sifatnya guru sebagai pusat. Kalau di andragogi siswalah menjadi pusatnya, kemudian di bagian heutagogi itu lebih kaitannya seperti profesor yang mencari, mengeksplor, menciptakan teorinya sendiri. Ini yang kaitannya dengan seorang pembelajar seumur hidup itu di bagian akhir heutagogi. Dan kita masih di arah sini andragogi. Semoga kita bisa mengarahkan mereka ke sini, lalu mereka menciptakan generasi, bukan menciptakan ya, mengarahkan generasi-generasi saat ini ke arah heutagogi ini. Dan kaitannya dengan kemajuan juga nantinya. Nah ini ya, kalau disimbolkan, ini yang pertama teacher-nya, kemudian yang ini lebih banyak ke ruang kolaborasi, kemudian yang ini juga sama. Nanti setelah ini mungkin kalau ada waktu bisa sharing-sharing dari Bapak Ibu. 1428, oke. Nah ini hanya tambahan di bagian materi PDF yang akan saya share. Dan saya rasa Bapak Ibu berasal dari kampus-kampus pendidikan, sudah paham tentang ini semua. Dan yang perlu digarisbawahi terkait kurikulum baru yang digagas pemerintah adalah di bagian ini ya, penilaian assessment, di mana saat ini di bagian pedagogi atau di masa lalu ataupun dari masalah atau kurikulum-kurikulum sebelumnya, mereka lebih cenderung pada penilaian sumatif, di mana nilai ujian terakhir itu yang paling tinggi bobotnya, sementara nilai-nilai harian, nilai observasi kita memberikan tugas, presentasi itu seolah-olah nilainya kecil. Padahal saat mereka kuliah, cara mereka presentasi, cara mereka menyampaikan pendapat, karakter mereka bertemu orang, itu yang menjadi nilai plus ataupun nilai yang malah membuat mereka lebih sukses ketimbang teori-teori yang kita berikan, gitu istilahnya. Dan di sini kita... Khairul, suaranya menghilang. Di Ibu dan Bapak bagaimana? Apakah suara Pak Khairulnya terdengar atau tidak ada? Iya. Pak Khairul, suaranya menghilang. Apakah... Oh ya, sorry, tadi saya belum buka ya mute-nya. Oke, baik. Sekarang sesinya Bapak Ibu untuk memberikan sharing-sharingnya, karena biasanya saat program guru penggerak pun kita lebih banyak sharing, seolah-olah antara satu sekolah dengan sekolah lain itu saling memberikan pengalaman experience-nya saat ada kendala kah atau ada progres kah, itu biasanya berkaitan dengan ruang kolaborasi. Silakan dari Bapak Ibu, di sini ada Madam Tata, kemudian Bu Mary, Bu Irvani, kemudian Pak Niko, mangga boleh sharing. Barangkali ada. Bu Marsha, kemudian yang belum berbicara mangga ya, dari jam 1 pastinya Bapak Ibu pengen sharing juga sebetulnya. Ada Bu Yanti, Bu Maula, Bu Rina, Bu Rini, Pak Jimmy, kemudian Bu Halma. Silakan Bu Mira. Oke, baik, jika tidak kita lanjut lagi terkait. Oke, ini materinya sorry ya. Saya belum share screen. Apakah tadi sudah share screen ya? Oke. Nah, terkait kurikulum sebetulnya nanti akan ada lengkapnya lebih ke arah jumlah jam belajar, kemudian juga kalau di guru bahasa asing berkaitan dengan kok jam mengajar guru bahasa asing di kelas 10 tidak ada atau semacamnya. Biasanya ada di kelas 11 dan 12, sayangnya itu untuk program bahasa jika memang begitu.
Oke, baik. Nah, terlepas dari itu semua, biasanya ada atasan atau wakasek yang akan mengurus terkait jam belajar, jam mengajar Bapak Ibu. Jadi itu bisa disampaikan ke sekolah masing-masing karena pada dasarnya mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan sekolah penggerak biasanya keunikannya adalah setiap sekolah itu tidak harus sama menjalankan sistem ini. Antara satu sekolah dengan yang satu sekolah lain itu biasanya punya keunikan sendiri-sendiri, dan setiap sekolah itu akan disuruh bikin kurikulum operasional satuan pendidikannya yang berkaitan dengan kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, tinggal tanyakan kepada mereka kalau misalnya sekolah Bapak Ibu sudah menjadi sekolah penggerak, dan biasanya akan mendapat pendampingan selama 3 tahun dari pemerintah. Dan selama 3 tahun itu biasanya fasilitator ataupun pelatih ahli selalu menanyakan progres dan bagaimana cara kita menjalankan proyek-proyek. Dan yang membedakan lagi adalah proyek-proyeknya itu biasanya dikombin dengan pelajaran lain, dan itu ibaratnya seperti jus buah yang sudah tidak terlihat lagi mana gulanya, kemudian juga mana stroberinya, mana jeruknya, mana mangganya, itu sudah tidak terlihat. Mereka sudah tercampur baur menjadi satu proyek bersama, dan biasanya jam pelajarannya itu dihitung juga saat persiapannya, saat pamerannya, itu akan dihitung menjadi jam pelajaran kombinasi tadi. Dan caranya itu ada 3 cara, bisa terserah, nanti bisa pilih salah satu, nanti saya share juga. Nah, ini yang berkaitan dengan assessment, jadi lebih beratnya ke arah nilai observasi harian, nilai harian, dan juga nilai proses. Jadi bobotnya itu lebih besar di proses, sementara nilai akhir, nilai sumatif, nilai ujian mid, nilai ujian semester, atau daily test, itu bobotnya kadang-kadang ada yang sama caranya, misalnya kayak gitu. Meskipun memang real kemampuan anak-anak itu terlihat di bagian DT, kemudian mid, dan semacamnya ya, tapi tidak menjadikan itu sebagai poin utama yang buat kita harus fokus gimana caranya anak bisa mendapatkan nilai besar di tes-tes sumatif tadi. Tapi itu bagian dari proses dan dihitungnya sama rata dan akan diimbangi dengan prosesnya itu tadi. Dan memang tantangannya kalau di sekolah negeri ada muridnya banyak, kelasnya banyak, berbeda dengan di swasta, tapi saya yakin Bapak Ibu juga sudah mulai memanage dan berusaha untuk menjalankan tadi yang dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, pelan-pelan tapi pasti. Selama Bapak Ibu yakin sebetulnya Bapak Ibu adalah bagian dari program guru penggerak itu sendiri, dan tidak ada yang memang mengharapkan kualitas pendidikan kita terus tertinggal sampai bertahun-tahun, beratus tahun dengan negara lain, kurang lebih begitu ya. Dan di sini assessment for learning, assessment as learning itu akan berbeda pengertiannya. Dan itu akan ada di bagian ini ya. Assessment itu berkaitan dengan tes ataupun penilaian sih sebetulnya. Dan ini biasanya kalau kita fokusnya pada sebagai, berkaitan nanti pemahaman kita akan refleksi proses pembelajaran saja. Tapi kalau untuk ini juga perbaikan, lalu di off-nya ini evaluasi. Jadi ketiganya combine, formatif dan sumatif, dan itu digabung dan jadilah nilai akhir di rapot kurikulum baru. Biasanya rapot kurikulum baru juga ada deskripsi, kemudian nilai keterampilan pengetahuannya udah digabung dan menjadi satu kesatuan. Nilai sikap juga ada di sana. Kalau untuk saat ini K13 ada keterpisahan ya, dan pemerintah merasa punya hutang besar di bagian keterampilan, karena pada dasarnya mereka lebih dominan ke teori, sementara praktikalnya yang solutif dengan tren saat ini itu masih kurang diberikan. Makanya proyek-proyek lebih banyak digagas di program guru penggerak atau sekolah penggerak ini, dan di sana dihitung jam pelajarannya juga, karena itu adalah proses yang harus dinilai juga. Kalau dulu langsung nilai akhir saja ya, seolah-olah proses tidak penting. Kurang lebih itu sih ajakannya. Kita masuk ke lainnya, yaitu materi yang nanti akan di-share oleh Bu Rina setelah sesi ini selesai. Ini ya, kita akan geser-geser secepatnya saja, karena saya yakin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kembali pada tujuan AKM, asesmen ketuntasan minimum, itu ada literasi dan numerasi, dan itu yang bakalan menjadi pacuan penilaian di rapot sekolah. Selain punya guru penggeraknya, kepala sekolah penggeraknya, kemudian juga nilai literasi dan numerasi peserta didiknya, biasanya di kelas 11 kalau SMA, kalau SMP jelas di kelas yang tengahnya ya, kelas 7, kelas 8, sorry. Dan diambil hanya sampling, only 50 persons, 50 students, dan 5 cadangan, itu totalnya hanya segitu, dan diusahakan harus ikut semua biasanya, dan itu dibantu oleh tim IT atau Dapodik. Oke, di sini akan ada komparasi juga antara K13 dengan yang kurikulum baru yang akan digagas atau diimplementasikan, dan kurikulum ini akan dilakukan bertahap.
Mungkin berawal dari sekolah yang sudah ikut apply, lalu bertahap lagi ke arah sekolah-sekolah lain di sekitarnya, terus sampai akhirnya semua sekolah di Indonesia akan menjalankan kurikulum ini. Sementara SKMK namanya pusat keunggulan, jadi sebetulnya sama ya. Nah, di sini juga ada CP, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca terkait kurikulum ini. Saya rasa ini terkaitnya teknis sekali, tetapi tidak perlu khawatir nanti kan ini tidak sendirian ya. Kita tuh harus kolaborasi dengan guru lain, guru pelajaran lain, kemudian juga atasan juga harus mengakomodasi. Dan pada dasarnya ini harus dibicarakan bersama terkait jumlah jam pelajaran, kemudian juga apakah ada penambahan guru baru atau guru honorer ya kalau misalnya di sekolah, atau P3K sekarang udah ada. Itu berkaitan dengan seperti itu. Dan di sini juga ada TARL, Teaching at the Right Level. Ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Pada dasarnya saat kita ngajar, pasti ada aja anak kategori yang kemampuan pemahamannya itu di bawah. Dan itu otomatis masuknya ke arah kategorisasi, nantinya ke arah strategi pembelajaran diferensiasi. Dan itu biasanya dia kelas 6, tapi kemampuannya misalnya kelas 4 SD, dan itu kita akan membuatnya disesuaikan kembali. Dikasih tantangan sesuai dengan levelnya ini. Nah, ini sebutnya TARL. Terus ada yang namanya diberi kebebasan, ada alur pembelajaran yang namanya merdeka. M mulai dari diri, kemudian E-nya adalah elaborasi pemahaman, mereka disuruh belajar sendiri. Kita sudah upload materinya via lebih awal. Kemudian ada R, itu double R, R-nya itu ruang kolaborasi, kemudian itu refleksi pembelajaran. Jadi setelah mereka diskusi sama teman-temannya, sama rekan-rekannya, kemudian mereka refleksikan apakah pendapat mereka dengan pendapat teman-temannya ada benang merahnya, itu emer. Kemudian ada D, demonstrasi kontekstual. Diharapkan saat guru memberikan materi, peserta didik harus memberikan feedback apakah mereka sudah paham materi yang kita sampaikan dengan cara mendemonstrasikan pemahaman mereka. Bedanya saat mereka mendemonstrasikan pemahaman yang kita kasih tadi, mereka diberikan kebebasan buat mediumnya tuh bebas, mau medium demonstrasinya dalam bentuk suara audio, rekaman suara, boleh juga membuatnya dalam bentuk video, boleh juga bentuknya gambar, diagram, mind map, bisa juga conversation atau apapun. Kita kasih kebebasan, dengan cara itu mereka jadi mengerjakan itu sesuai dengan passion dan tertantang untuk membuatnya menjadi lebih baik. Karya yang mereka keluarkan itu menjadi baik. Setelah merdeka, D-nya demonstrasi kontekstual, ada lagi E-nya itu apa ya? Nah, terakhir pokoknya ada aksi nyata. Terakhirnya aksi nyata. Jadi apa yang kita sampaikan di kelas-kelas itu berakhir pada produk yang nantinya mereka ciptakan. Bisa dalam bentuk proyek personal mata pelajaran kita, bisa juga proyek gabungan di proyek yang sekolah penggerak tadi. Masih 39, baik. Di sini struktur minimum, otonomi, sederhana, gotong royong. Dan ini Bapak Ibu bisa nanti baca. Kemudian ini penguatan literasi dan numerasi. Jika dulu beranggapan bahwa literasi numerasi pasti berkaitannya hanya sebatas pada pelajaran bahasa dan juga matematika. Ternyata dalam soal-soal literasi numerasi, mereka sudah digabung-gabung, dikombinasikan menjadi satu soal bacana panjang, di dalamnya ada infografis, kemudian persentase, dan itu otomatis ada baca dan juga menganalisa data-data yang ada. Ini berkaitan dengan kemampuan menganalisis kritis, di mana saat dunia dengan data yang sangat melimpah ini, mereka dituntut untuk bisa mengolah, menyeleksi mana saja yang penting buat masalah mereka yang mereka hadapi. Dengan mengumpulkan data-data yang penting, mereka akan bisa memunculkan kebijakan atau pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan, lalu juga lebih solutif lagi. Itu juga yang diperlukan oleh presiden ya. Presiden itu harus mengumpulkan banyak data sebelum membuat kebijakan. Kurang lebih berkaitan seperti itu. Makanya kemampuan menganalisa, kemampuan mengumpulkan data, mengelola data seperti para ilmuwan, saintis, itu penting banget ya. Tidak hanya orang-orang ilmuwan, tapi juga orang-orang biasa pun di era digital yang banyak teori konspirasi, banyak hoax, itu penting banget. Karena sejatinya tiap orang itu bisa bikin teori konspirasi versi dirinya sendiri. Asalkan Bapak Ibu punya bukti-buktinya. Bukti-bukti itu bisa berupa foto, video, yang sekarang orang-orang bisa memanipulasi video dan foto itu. Itulah pentingnya kita mengajarkan tentang kritis, tidak mudah diadu domba dengan berita-berita palsu, hoax, dan semacamnya. Kita tidak bisa menjadi pion-pion yang mudah dijadikan korban atau tumbal atau dijadikan adu domba oleh orang-orang di atas sana yang jauh lebih pintar dibanding kita.
arahnya ke sana ya. Kita sebagai negara Indonesia jangan hanya masyarakat yang lugu dan menerima pendatang-pendatang tiba-tiba mereka kita ditusuk dari belakang dan semacamnya. Kita harus mengumpulkan data untuk berpikir secara keseluruhan, dan itu penting agar negara kita punya generasi-generasi yang luar biasa juga. Kurang lebih berkaitan dengan itu juga. Nah, ini berhubung lebih banyak dari SMA, kita langsung pindah ke SMA. Dan Bapak Ibu bisa melihat di kolom-kolomnya ada K13, kemudian juga komparasi dengan perubahannya. Itu akan mengarahkan pada pemahaman tentang apa sih yang pemerintah mau tentang kurikulum yang baru ini. Banyak suara burung ya, maaf Bapak Ibu. Dan kurikulum ini memang tidak sempurna. No system is perfect. Setiap sistem punya celah. Diamkan beberapa saat, sistem celah-celah itu akan muncul. Yang membuatnya menjadi sempurna, tidak ada yang sempurna, hanya ada penyempurna. Untuk membuat penyempurna, kita harus selalu melakukan refleksi tadi, melakukan evaluasi terus-menerus berkelanjutan. Kalau di swasta biasanya ada rapat kerja, Bapak Ibu juga pasti ada rapat kerja atau rapat komite, yang mana akan mengevaluasi setahun yang lalu, kemudian mana saja yang perlu diperbaiki, yang akan dijalankan di setahun ke depan. Kurang lebih berkaitan dengan perbaikan mutu berkelanjutan tadi. Mungkin di Jepang, istilah Jepang ada kaizen, ada tadi ikigai juga mungkin bisa dipakai. Pokoknya banyak teori-teori ya. Apapun teorinya, selama itu mendukung, kita gunakan saja. Karena sejatinya banyak teori-teori yang mirip. Bahkan kita sendiri pun bisa membuat teori yang kurang lebih mirip juga. Dan sudah saatnya kita berani untuk punya pemikiran sendiri, untuk mendobrak apa yang lama dan menciptakan yang baru. Jika yang lama sudah tidak lagi sesuai, kita juga harus berani mengeksplor, membuat, menciptakan, meng-create ke arah sana. Karena jika sistem itu sudah tidak memberikan hal ideal, mengapa kita masih terus pakai? Dan itu berkaitan dengan energi mencipta dan menghancurkan. Dan di sini kalau kita lihat di kelas, yang ini masih SD, IPA-IPS-nya disebut menjadi IPA terpadu. Jadi kalau di SMA itu ada fisika, biologi, kimia akan menjadi IPA terpadu. Kalau IPS-nya ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, itu menjadi IPS terpadu. Di kelas 10 mereka akan mendapatkan mata pelajaran itu semua. Jadi ibaratnya dalam seminggu mereka dapat itu per 2 jam. Tapi di kelas 11 baru mereka pilih lagi yang sesuai minatnya. Bisa saja dia anak biologi, pilih biologi, tapi pilih ekonomi juga. Itu nggak apa-apa. Karena pemerintah melihat banyak anak-anak kita yang salah jurusan, pindah jurusan lagi, kayak buang-buang uang, buang-buang waktu, seolah-olah mereka nggak tahu minatnya di mana. Dan itu pemerintah mengatasinya dengan cara di kelas 10-nya mereka dikenalin dulu semua pelajaran, sampai mereka memutuskan mana yang penting, mana yang mereka sukai, dan jurusannya nanti ke arah kuliah. Ini kelas 3, oke. Kita langsung loncat, SMP juga sama. Kalaupun misalnya nanti Bapak Ibu punya buku paket dari sekolah penggerak, buku paket itu hanya sebagai referensi. Bapak Ibu pasti kenal dengan namanya aplikasi Merdeka Belajar, yang biasanya tertaut dengan akun Belajar ID. Nah, aplikasi di sana pun sebetulnya belum sempurna, karena mereka selalu bilang bahwa itu sifatnya organik. Yang organik itu tumbuh ya, awalnya dari biji, benih, akhirnya terus akan muncul fitur-fitur baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu atau di sekolah. Begitu juga dengan kurikulum ini, mereka juga tumbuh, tergantung bagaimana kita menyikapinya, apakah mau support atau kita meng-create sendiri, menjadikan itu menjadi pohon yang besar di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan itu akan ke arah memberi impact pada sekitar juga nantinya. Menjadi pohon-pohon rimbun yang bisa bermanfaat bagi sekitar, ke arahnya ke arah sana, berkat. Dan selalu kita gunakan bahwa yang utama adalah hukum pekal. Hukum pekal itu biasanya berkaitan dengan Rahman dan Rohim, kasih sayang dan cinta, tentang rahmatan lil alamin. Jadi itu yang paling utama ketimbang yang rutinitas ibadah ritual. Ritual ibadah meditasi itu penting untuk membantu tubuh kita mengkontrol emosi, ego dan super ego, alam bawah sadar kita yang kadang-kadang muncul. Tujuannya ke arah sana, tapi lebih utama adalah nurani kita sebagai manusia, menghadapi anak-anak juga bagaimana menghadapinya dengan hati dan juga pikiran kita, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau tidak, itu yang paling utama. Percuma orang meditasi, sholat, tapi suka tidak suka dengan kucing, menendang kucing misalnya, ataupun
Dengan hewan, dengan tumbuhan mereka tidak begitu peduli. Itu akan ada sedikit menjadi batu sandungan gitu. Kita udah rajin sholat, tiba-tiba kita kok sama hewan aja nggak ada nilai-nilai, nggak ada perilaku yang sesuai dengan apa yang kita jalani tadi. Istilahnya Tuhan melihat dari tadi ya, dari cara kita melihat sekitar, apakah kita bermanfaat atau tidak, kurang lebih berkaitan dengan itu juga bisa dihubungkan dengan berbagai konteks. Walaupun kita guru bahasa asing, kita juga bisa mengajarkan tentang nasionalisme. Sebangga apapun kita mengajarkan tentang Jepang, tentang Jerman, tapi kita sebagai orang Indonesia punya akar di sini, dan setiap negara tidak ada yang sempurna. Mereka juga punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan Jerman ini, itu hal yang wajar. Kelemahan Jepang gini. Korea, dan semuanya begitu. Jadi itu realitas yang, oh ini loh, hal-hal tabu, hal-hal gelap itu juga kita bisa share hanya sebatas permukaan biar mereka sadar bahwa ini realita yang kita hadapi. Bukan disembunyikan, terus di bawah dipendam, dikubur, sampai akhirnya mereka menemukan sendiri dan menjadi makhluk kegelapan yang membahayakan. Kurang lebih begitu ya, mirip-mirip sastra lah istilahnya. Dan oke, kita cukupin tentang itu. Dan ini kelas 10. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan berkaitan ini adalah A sampai C. Kadang-kadang ada satu sekolah yang menggunakan sistem blok. Jadi awalnya buku paket itu kan fisika, kimia, biologi dalam satu paket. Mengajar fisika dulu sampai habis, kemudian biologi, baru kimia misalnya. Bisa juga menjadi pelajaran yang sendiri-sendiri, dari setiap minggu mereka dapat tiga-tiganya. Lalu bisa juga dengan cara terintegrasi. Nah, ini bisa digunakan pilihan ya. Kadang-kadang masih banyak sekolah yang bingung mengimplementasikan sekolah penggerak karena bagaimana cara memecah-mecahnya. Ternyata pemerintah memberikan 3 pilihan ini. Jadi tidak perlu bingung ya Bapak Ibu, tinggal dirapatkan kembali dengan tim pengatur jadwal atau tim kurikulumnya. Karena memang dalam menjalankan ini tidak bisa sendirian, terutama kita sebagai guru bidang studi, otomatis power kita berkaitan dengan kebijakan itu harus mengarah pada atasan kita nantinya. Ini kelas 10-nya, totally 1 tahun 36 minggu, dan yang perlu dibaca adalah yang bintang-bintangnya ini, karena cukup spesifik dan bisa multi pemahaman ya. Jika tidak dirapatkan, kadang-kadang pemahaman satu sama lain berbeda. Jadi yang ada kode-kode bintang itu harus dirapatkan, didiskusikan, karena bisa jadi pemahaman Bapak Ibu akan berbeda dengan rekan-rekan guru yang lain. Ini karena cukup teknis, karena berkaitan dengan apakah perlu tenaga tambahan, tenaga mengajar tambahan atau tidak. Kelas 11-12 disebutnya fase F. Biasanya kelas bahasa itu muncul di sini. Bahasa asing di kelas 10 tidak ada, malah munculnya ada TIK di sini ya. Informatika itu wajib ada, tapi di kelas 11-12 TIK sudah tidak ada lagi ada. Nah, di sini juga ada MIPA, IPS. Nanti bisa dirapatin lagi terkait teknisnya itu. Yang pasti total JP 40 per minggu, kemudian juga disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Pastinya di sekolah swasta banyak banget kebijakan yang berbeda dengan sekolah negeri pastinya. Dan ya, beginilah hasil akhirnya kalau misalnya kita membicarakan dengan kurikulum program baru ini. Nah, kalau buku saku sendiri, ini hanya tambahan suplemen, ini juga akan di-share setelah sesi Zoom selesai. Bapak Ibu bisa langsung loncat saja ke bagian yang assessment itu di akhir ya, di bab kelima kalau nggak salah. Dan ini sebetulnya bukan khusus untuk sekolah kami saja, tapi memang ini kayak penyunting, jadi kayak mengambil bahan-bahan dari yang pemerintah punya, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Assessment sendiri kita terbagi menjadi 3. Diagnostik itu biasanya Bapak Ibu akan mendiagnostik anak saat masuk kelas pun sudah terlihat siapa yang mudah menangkap, ada yang menengah, ada yang perlu bantuan di scaffolding, pendampingan, harus diulang-ulang, harus diremed lagi, itu jelas ya, itu sudah jelas dari dulu selalu ada, itu namanya diagnostik. Bisa juga diagnostik di awal oleh psikotes, melalui tes psikotes, bisa juga melalui pertanyaan pemantik, ditanya dulu kira-kira ada yang paham apa enggak, itu juga bisa. Oke, banyak cara untuk menunjukkan diagnostik bahwa si A, kategorinya ini. Itu kemampuan alamiah yang Bapak Ibu miliki itu sudah jelas menjadi bagian dari asesmen diagnostik tadi. Dengan menganalisis tadi, kita akan bisa menentukan cara mengajar, metode mengajar yang sesuai dengan anak-anak tadi ya. Dan diferensiasi pembelajaran bukan berarti kita menciptakan 20 metode pembelajaran untuk 20 anak yang berbeda di kelas itu. Melainkan membuat satu cara mengajar yang bisa mengakomodir semuanya,
dan memberi kebebasan mereka mendemonstrasikan pemahamannya itu dengan cara ya lihat lagi apakah mereka sukanya audio, visual, kinetik. Tadi ada caranya bikin rekaman, ada yang video, ada yang gambar, visual, mind map. Itu diberi kebebasan untuk membuat demonstrasi aksi nyatanya itu. Karena kita tahu bahwa setiap manusia tidak selalu dominannya visual atau kinetik ataupun audio. Saya pribadi suka mendengarkan, suka melihat, suka membaca, suka bergerak juga, tapi dominannya mungkin lebih ke visual. Jadi satu orang pasti punya kombinasi ketiganya. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi tentang analisis SWOT atau apa itu teori-teori lama sebetulnya, tapi selalu dibicarakan terus berkali-kali oleh pembicara-pembicara di generasi sekarang. Seolah-olah kita tuh kayak udah ketinggalan jauh, padahal di sana udah banyak teori-teori yang berkaitan yang banyak baru dan baru. Ada asset based community development, bahwa kita juga harus melihat pemangku kepentingan lain. Sekolah itu kan kalau di sekolah di gunung bisa memanfaatkan petani-petani di sana, sekolah yang dekat laut bisa memanfaatkan nelayan di situ, bekerja sama membuat proyek. Kita tidak sendirian, kita bisa memanfaatkan rekan kerja kita, memanfaatkan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan kerja, orang tua siswa yang memang kalau misalnya dia punya usaha apa bisa juga, atasan juga kita harus bekerja sama, harus minta izin dan sebagainya. Dukungan mereka penting juga, tanpa dukungan mereka program kita juga sulit jalan. Lalu ada komite dan sebagainya ya, istilahnya we are not alone, we can collaborate with another, karena akan balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong. Ada iman kepada Tuhan, itu jelas, kemudian ada kreatif, tadi kekritisan juga, lalu ada gotong royong berkaitan dan kolaborasi. Kalau ditelusuri Bapak Ibu akan menemukan intisarinya sendiri. Dari sekian buku tebal itu, Bapak Ibu dituntut untuk menyatukan semuanya, mencari satu benang merah dalam bentuk satu kalimat. Dan itu akan, kalau saya pribadi akan mengarah pada student oriented, pendidikan andragogi. Sekarang sudah saatnya kita move ke sana, tidak lagi fokus ke pedagogi yang mana guru adalah segalanya. Guru adalah pusat semesta, padahal guru terus mengajar materi yang sama, makanya dia lebih pintar dari muridnya. Tapi sudah saatnya memberikan keleluasaan pada murid, mereka boleh belajar pada siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan sumber internet yang melimpah boleh, mereka bisa belajar dengan pengemis boleh, mereka bisa belajar dengan penjual di luar sana boleh. Jadi guru itu siapapun bisa gitu, menjadi siapapun. Bahkan kita sebagai pendidik bisa belajar dari murid itu sendiri. Saya sendiri merasa tiap tahun selalu belajar dari murid-murid yang tiap angkatan itu berubah-ubah. Ada angkatan yang tingkat kebandelannya tinggi, tapi mereka ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu menarik ya, menantang diri kita sebagai pendidik dengan berbagai pola dan semacamnya. Pasti Bapak Ibu juga akan merasa hal demikian ya, pasti tiap angkatan punya keunikan sendiri-sendiri, setiap kelas punya auranya sendiri, dan itu hal yang wajar karena satu sama lain itu mengeluarkan aura gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Dan kita gunakan di sana bagaimana cara kita menghipnotis dengan suara kita, kata-kata powerful kita, apakah memberi impact ataupun memberikan dampak buat mereka atau tidak. Itu berkaitan dengan filosofis, tidak harus melulu tentang materi yang duniawi istilahnya. Kita bisa mengarahkan ke sana juga. Mengarahkan mereka menjadi pembelajar seumur hidup, bisa belajar apapun, dengan siapapun, mengkombinasikan materi-materi yang mereka dapat dari sekolah, dari luar sekolah, karena saya yakin mereka bisa saja belajar tentang hacking, belajar tentang otomotif, walaupun dia anak SMA. Mereka belajar tentang YouTubing, editing video, itulah dunia yang kita hadapi saat ini. Kita sudah tahu, tapi seolah-olah menutup mata, seolah-olah kita, saya sudah, di sini saya, sekat saya, batasan saya di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi saya sudah sekolah negeri, sudah banyak peraturan-peraturan yang mengikat itu, jadi ekspresinya terbatas, dan saya rasa Bapak Ibu bisa mencari celah karena tidak ada sistem yang sempurna tadi ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menemukan celah itu, ada yang sudah, ada yang juga belum, tergantung bagaimana menganalisa situasi dan kondisi masing-masing budaya sekolahnya. Dan itu saja yang bisa saya share karena waktu juga ya Bapak Ibu. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan simpulan yang bisa Bapak Ibu tangkap dari materi saya ataupun Mr. Arif terkait filosofi KHD.
karena balik lagi tadi ya, filosofi KHD itu ternyata orang Indonesia atau kita punya filsuf lokal versi kita sendiri. Selama ini kita selalu bangga dengan filsuf dari Barat, kemudian juga kita selalu bangga dengan pendidikan-pendidikan dari Barat, gitu. Seolah-olah kita tidak bisa berubah juga gitu. Dan ternyata masih up to date dengan saat ini. Oke, ini bisa Bapak Ibu dapatkan, baca sendiri, karena antara yang saya sampaikan bisa jadi persepsi saya akan berbeda dengan yang Bapak Ibu tangkap saat membaca ini, dan itu hal yang wajar karena tidak ada yang sempurna, karena kacamata saya mungkin terbatas, tidak objektif keseluruhan menjangkau banyak hal. Itulah gunanya Bapak Ibu untuk membaca juga, karena bisa jadi kacamata yang Bapak Ibu gunakan menjangkau hal yang tidak saya jangkau. That's it. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mangga. Ya, terima kasih Pak Hairul. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Lumayan ya, materinya cukup berat gitu ya, tapi menarik dan agak sedikit, kalau saya banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tapi waktu kayaknya tidak mencukupi. Ya, sebelum nanti sesi foto, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, atau mau peregangan dulu, karena kayaknya tadi tegang banget gitu ya ngedengerinnya gitu ya. Saking ini ya, guru penggerak dan sekolah penggerak itu sekarang kan jadi viral ya kalau untuk dinas pendidikan gitu, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor gitu kan. Yang mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan kesimpulan dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Hairul. Mangga Bapak Ibu, siapa saja boleh. Iya, Bu Rina, itu ada Bu Yanti ya, Frau Yanti. Oh iya, silakan. Oh iya, ada Frau Yanti yang bertanya, Pak, apakah ada alasan khusus kenapa bahasa asing tidak diperkenalkan di kelas 10? Padahal kelas 10 untuk mengenalkan mapel yang akan dipilih di kelas 11. Mangga ya. Pak Hairul dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina dan Frau Yanti yang sudah memberi pertanyaan. Sebetulnya saya pribadi juga waktu membaca ada informasi ini agak sedikit bingung ya, karena mengapa gitu istilahnya. Kalau dari saya analisis pribadi, kelas bahasa asing itu dianggapnya tingkat analisisnya cukup tinggi, apalagi bahasa asing yang belum familiar seperti bahasa Inggris, dianggapnya masuk ke fase F. Jadi di kelas 10 itu karena saking banyaknya gabungan IPA IPS tadi, seolah-olah jam pelajarannya itu tidak cukup, jadi mereka memindahkannya ke kelas 11 dan 12. Dan dari segi kemampuan analisa, kemudian juga kemampuan untuk itu perlu di kemampuan yang fase F. Jadi saya rasa pemerintah berpikir bahasa asing itu perlu tingkat kemampuan analisis yang tinggi, jadinya ditaruh di fase F. Itu sih analisa yang saya pribadi sih, Frau Yanti. Barangkali ada pendapat lain juga boleh ya. Ya, izin menambahkan boleh? Apakah cukup, Frau Yanti? Atau punya pemikiran sendiri? Ada yang mau menambahkan, Pak Hairul, Madam Tatat sepertinya. Ya, mangga silakan langsung melalui kanal audio. Jadi memang bahasa asing memang ketika kita melihat kurikulum penggerak memang banyak yang khawatir dari sisi guru-guru bahasa asing. Karena posisinya itu tadi ya, kita dimulai di kelas 11, di fase yang akhir, yang F gitu. Di sini kalau menurut saya sih mungkin kenapa di fase F, kemudian kan kayaknya kita harusnya pengenalan dulu. Pengalaman di sekolah saya ini kemarin untuk Frau Yanti mungkin ya, memang tidak dikenalkan di kelas 10, di kelas 11 kita mulainya. Memang harusnya sih kalau kita bahasa asing ya bisalah kedudukannya di kelas 10. Ada sekolah yang juga di daerah lain yang memasukkan bahasa asing ini sebagai mulok. Jadi mereka memulai di kelas 10, tapi semuanya tergantung kepada pergub. Dan kemudian untuk di Jawa Barat setahu saya pergubnya kan memang untuk mulok untuk bahasa daerah ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi jika saya salah. Jadi kalau di Jawa Barat memang untuk mulok sudah tertulis di situ untuk bahasa daerah, sehingga kita tetap masuk di kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagaimana caranya supaya kita menarik minat agar anak-anak itu mau mengenal lebih awal dan juga mau istilahnya mempelajari mata pelajaran kita sebagai bahasa asing di SMA. Nah, kebetulan kemarin di SMA Negeri 2 Cibinong, kami di hari Sabtu
ada acara parenting Smavo, kami mengundang pihak dari Kedutaan Besar Prancis, dan disitulah kita memberikan istilahnya materi-materi yang bisa menarik perhatian dari orang tua. Kan itu judulnya parenting, berarti kita masuk lewat jalur orang tua. Sehingga orang tua memahami pentingnya mengambil mata pelajaran bahasa asing. Jadi karena kita memang sudah nggak bisa apa-apa ya Pak Hoirul, kalau yang saya lihat gitu memang pertunjuknya di sana memang bahasa asing memang sudah diajarkan di kelas 11, tapi ada juga daerah yang memunculkannya di kelas 10 tergantung pergub masing-masing. Tapi ketika kita di sini di Jawa Barat tidak bisa main di mulok istilahnya, maka kita mau nggak mau memang memulainya di kelas 11. Dan caranya untuk memperkenalkan bahasa asing itu lebih awal, mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak luar. Mungkin kalau untuk bahasa Jerman, Frau Yanti juga bisa bekerja sama dengan pihak yang mungkin sudah dikenal. Nah, kalau saya bahasa Prancis, kebetulan kepala sekolah memperkenalkan dengan cara seperti itu, sehingga anak-anak dan juga orang tua diberikan pengertian bahwa pentingnya mengambil bahasa asing. Dan kami pun sudah merancang beberapa pilihan program dan kami masukkan bahasa asing di situ. Dan untuk dari bahasa Prancis sendiri, mereka menyediakan kelas-kelas trial untuk bahasa. Jadi dari mulai sekarang mereka sudah agak mengenal karena nanti akan ada kelas trial dari Kedutaan Besar gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk mensiasati pengenalan awalnya bisa jadi kita mungkin bikin kita sendiri, gurunya bikin kelas-kelas percobaan untuk anak-anak, atau mungkin kita bekerja sama dengan pihak luar gitu. Jadi apapun cara kita tempuh supaya mapel kita tetap bisa eksis di sekolah kita masing-masing gitu. Mungkin itu saja masukannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih Madam Tatat. Mungkin itu ya tadi tambahannya ya Pak Khairul ya. Untuk Pak Yanti, sebenarnya, oh ya masih ada yang mau bertanya? Untuk Bapak Ibu yang lainnya, mangga silahkan. Waktunya sebenarnya sudah lewat 3 menit, tapi sebenarnya ini banyak yang ingin sekali bertanya ya. Jadi manggalah satu orang lagi penanya. Bagaimana Pak Khairul? Ya boleh, Apakah silakan boleh? Mangga, Bu Rina, Mangga. Ya, Mangga. Ya, Bapak Ibu silahkan. Hai Dodo. Silahkan maksudnya. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau ingin memberikan keluh kesahnya mengenai sekolah dan guru penggerak gitu, gimana nanti nasib saya gitu kan ya? Karena kalau yang saya lihat gitu kan, pemain-pemain pun ada yang WA gitu, wah saya di kelas 10 ngajarnya bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang kelas 10 kan nggak ada gitu. Jadi saya gimana nasibnya? Nah itu mungkin Pak Khairulana bisa memberikan apa ya ibaratnya sesuatu supaya kita tuh di sekolah tuh tidak yang gimana-gimana gitu selaku guru bahasa asing. Karena jujur banyak sekali guru-guru yang deg-degan gitu kehilangan jam. Ya betul, sebetulnya memang saya tidak bisa memberikan jawaban ini juga, karena sebetulnya balik lagi ke kebijakan masing-masing sekolah. Saya sendiri juga sekarang tidak lagi mengajar bahasa Jerman kelas 11-12, tapi malah mengajarnya di kelas 10, dan malah ikut ngajar TIK juga. Jadi sebetulnya aslinya kan tidak ada kelas bahasa, hanya ada IPPS, dan sebetulnya itu menjadi keunikan di sekolah kami adanya bahasa Jerman, dan masuk ke ranah muatan lokal tadi ya. Dan jatuhnya saya kira peraturannya itu akan mengarah pada tadi kalau di sekolah kami itu bilangnya alasannya karena di situ tidak ada program bahasa, jadinya mereka tidak akan menambahkan bahasa asing itu di kelas 11 dan 12. Nah, terkait di sekolah Bapak Ibu pastinya akan berbeda-beda, dan mereka akan melihat dari berdasarkan yang tadi saya share tadi, dan di situ bargainingnya bagaimana Bapak Ibu menyampaikan dan menegosiasi atau semacam itu dengan kepala sekolahnya ataupun wakasek kurikulumnya, mencari celah kira-kira apakah jam pelajaran di setiap minggunya itu bisa diisi atau tidak, karena saya tidak tahu masalah yang dihadapi Bapak Ibu di SMA masing-masing, karena bisa jadi ada yang oke, ada juga yang masih berusaha mencari celahnya, dan mereka juga ada yang masih bingung, itu jelas. Dan masalahnya di sesi ini kita tidak berkaitan dengan itu, karena itu wewenangnya bukan di kami ya sebetulnya. Wewenangnya ke arah para atasan dan pemangku kepentingan yang lain, dan saya sendiri hanya bagian dari guru, sama seperti Bapak Ibu juga, jadi tidak ada power juga ya misalnya terkait itu. Silakan barangkali ada yang menambahkan dari Madam Tatat. Ya, izin menyampaikan lagi, mohon maaf jadinya saya ikut menambahkan juga.
Bapak Ibu semua, apa maksudnya, hal-hal baru yang kami sampaikan ini, sikapnya kan berupa informasi ya Pak Hoirul, kita juga, melaksanakan istilahnya, hanya pelaksana saja. Nah, kemudian mengenai kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, eee, kebetulan saya juga di sini sedang berada dengan pihak direktorat, itu akan mungkin kita sampaikan, secara perlahan-lahan dan kemudian ini karena semuanya juga pilot project, bagi Bapak Ibu yang belum menjadi sekolah penggerak sepertinya tidak terlalu, khawatir ya, kecuali kalau seperti saya dengan Pak Hoirul, mungkin sekolah kami sudah taken kontrak jadi sekolah penggerak. Sehingga apapun, kurikulum dan kemudian aturan yang dipakai, maka kami harus ikut. Nah, cara kami survive, cara kami bertahan di sini adalah satu dengan istilahnya mencoba menggali apa yang, terdapat celah yang ada di dalam peraturan tersebut. Setahu saya kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka maka semua diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Jadi satuan pendidikan harus melihat SDM mana yang ada di sekolahnya. Jika memang ada SDM misalnya apa dari bahasa asing dan lain sebagainya itu harus diakomodir, tidak boleh tidak. Itu jaminan dari Pak Yogi. Kebetulan kemarin saya pernah SMA 2 Cibinong pernah mendatangkan Pak Yogi sebagai narasumber. Dan kemudian di situ juga ada celah-celah lain Bapak Ibu bagi yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Setahu saya ada yang disebut dengan koordinator project. Walaupun mungkin belum ngeling, istilahnya belum ngeling ke Dapodik, tapi itu akan menjadi apa ya celah bagi kita untuk mendapatkan hitungan jam. Karena seorang koordinator project setahu saya itu nilainya berapa ya Pak Hoirul? Saya lupa berapa jam ya? 6 jam kah apa 12? Saya lupa deh. Pokoknya ada harganya untuk seorang koordinator project itu jadi senilai sekian jam pelajaran. Jadi ke depannya mungkin dengan adanya kami yang sudah taken kontrak sebagai sekolah penggerak duluan, mungkin nanti ke depannya kita bisa saling terus berbagi dan kemudian kita apa namanya membagikan praktik-praktik baik atau apapun yang sudah kita lakukan di sekolah karena kita kan semuanya juga berjalan dengan adanya trial and error istilahnya. Kita percobaan pilot project dan kemudian apa yang sudah berhasil dilakukan di sekolahan kita bisa kita bagikan ke sekolahan yang lain. Dan semoga apa yang ada di sekolahan kita ini yang sekarang kita rintis nanti suatu saat juga Bapak Ibu jika sekolahnya sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak bisa kami bagi gitu. Jadi utamanya sih adanya kurikulum penggerak atau prototipe ini tidak menjadikan khawatir di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selama sekolah Bapak Ibu memang belum istilah menggunakan kurikulum ini, berarti kita masih bisa menggunakan kurikulum yang 2013 dan situasinya memang aman terkendali. Tapi jika memang kita sudah menjadi sekolah penggerak, maka mau tidak mau kita akan bergabung di kurikulum ini dan kemudian istilahnya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak sebelumnya mungkin bisa dibagikan kepada Bapak Ibu sebagai acuan. Demikian mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih, Madam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan, sudah agak sedikit lega ya, Bapak Ibu. Jadi bagi sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak, jadi tidak usah khawatir. Insya Allah ya nanti bisa mengikuti alur yang ada. Sedangkan untuk yang akan menjadi atau sudah menjadi sekolah penggerak, nanti diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Insya Allah kebijakan sekolah punya yang terbaik buat kita semua. Ya. Itu aja Bapak Ibu mungkin dari kami, karena waktunya sudah lewat sekali ya, bagaimana kalau kita sudahkan saja Pak Hoirul dan yang lainnya? Ya, oke, baik. Sesi foto barangkali? Iya, boleh. Sesi foto dulu ya Bapak Ibu, silakan videonya dinyalakan, di on cam, bagi yang ibaratnya karena ada kesibukan satu sama lain sehingga tidak bisa dinyalakan videonya, tidak apa-apa, tapi semaksimal dinyalakan dulu karena lumayan ya buat dokumentasi. Mangga Pak Hoirul dikasih aba-aba biar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sesi terakhir kita dan semoga ini menjadi awal yang baik. Pak Hoirul sudah siap untuk di screenshot? Ya, sudah. 1, 2, 3. Pak Hoirul. Ya, Angga. Ya, 1, 2, 3. Give your smile, please smile. Oke, sudah, Bu. Oke, boleh sekali lagi mungkin Bapak tadi masih gaya formal. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau gaya bebas, kecil gitu. Silakan. Ya, silakan sekali lagi Bapak dan Ibu, mangga. Ya, Pak Hoirul silakan dikasih aba-aba lagi, Pak. Oke, baik.
Okay, everyone, please open all camera or videos and give your best smile. Hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Dankeschön. Sudah, mangga Bu. Terima kasih. Diakhiri aja, mangga Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Tadi mohon maaf di awal saya lupa menyapa ini ya, apa sih, pengurus-pengurus yang sudah terdahulu gitu. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah menjabat dari lama gitu kan ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, terutama kepada Frau Yanti, kemudian Nani Sensei, dan juga Frau Juwita ya. Pokoknya pengurus-pengurus yang lama yang sekarang masih menjabat gitu kan, terima kasih untuk selalu membantu dan mendukung kami. Mudah-mudahan ke depannya kami sebagai pengurus baru bisa lebih mendedikasikan apa ya, ibaratnya waktu kami dan gerak tubuh kami untuk MGMP Bahasa Asing supaya lebih maju lagi, karena di sini saya lihat pesertanya belum banyak ya yang ikut Zoom hari ini, padahal anggota MGMP Asing sepertinya lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan ke depannya nanti bisa lebih lagi ya. Ya, untuk selanjutnya nggak ada penutupan doa nih Pak, pembaca doa atau bagaimana? Saya tutup aja doa. Ya, oke deh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian Madam Tata selaku ketua yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela diklat ya. Terima kasih juga kepada para pemateri Pak Hairul dan Pak Arif. Mudah-mudahan berkah ya materinya, dan Bapak Ibu guru yang masih penasaran dengan materi yang tadi disampaikan boleh nanti diskusikan langsung dengan para pemateri. Kemudian untuk materi tadi sudah saya share di chat, namun nanti apabila Ibu Bapak membutuhkan, nanti saya kirim lagi di grup ya, di WA grup. Ya, itu saja Ibu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan next time yang belum bisa ikut kegiatan di kegiatan MGMP Bahasa Asing ya, karena materinya semakin ke depan nanti semakin menarik dan semakin lebih banyak lagi ilmu yang bisa didapat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.